Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Uma Mita. Pasti masih belajar seputar kimia, karena di channel Uma Mita, belajar kimia pasti akan menyenangkan. Karena kita belajarnya bersama Uma Mita. Oke, video kali ini Uma tuh ingin membahas materi terakhir di perhitungan kimia, yaitu tentang reaksi pembatas dengan rumus kimia hidrat. Tapi sebelum kita melanjutkan, Uma mau minta tolong seperti biasa untuk dukung channel Uma, caranya dengan like video-video Uma, terus ditonton dari awal sampai akhir, terus subscribe supaya channel Uma makin berkembang dan makin bermanfaat. Oke, supaya makin bermanfaat berarti Uma minta tolong untuk di-share ke kawan-kawan, di-share ke semuanya, ke sosial media kalian. Bisa Twitter, bisa IG, dan yang lainnya Facebook juga boleh. Oke, lanjut aja ya dari Uma. Tentang reaksi pembatas. Kalau ada kata pembatas, berarti yang membatasi kan intinya. Oke, reaksi pembatas itu kalau di sini adalah reaksi yang menjadi acuan dalam perhitungan mol. Acuan ya, berarti dia patokan nih dalam suatu reaksi kimia. Ada cirinya nih, cirinya dari reaksi pembatas itu selalu habis bereaksi lebih dulu dibandingkan reaksi lain. Gimana sih maksudnya, Uma? Oke, langsung aja kita ke contoh soal yuk. Nih ada contoh soal nih. Sebanyak 20 cm kubik. Uma, apa-apaan sih kok pakai kubik-kubikan? Oke, nah biasanya kan kita pakai mililiter atau pakai liter ya, tapi tenang aja, nanti kita konversikan dari centimeter kubik menjadi satuan mililiter. Oke. 20 centimeter kubik larutan nih, kalsium sulfat. Kalsium sulfat berarti K2SO4, 0,5 molar. Dicampur, oh berarti ini direaksikan ya, dicampur dengan 20 centimeter kubik, berarti ini volumenya sama ya. Larutan timbal 2 nitrat, timbal 2 nitrat ini berarti PbNO3 2 kali ya. Kenapa ini 2? Berarti dia positif 2 timbalnya. Reaksinya sebagai berikut. Nah, reaksi ini kita cek dulu apa reaksinya sudah setara atau belum. Caranya gimana, Uma? Caranya sudah pernah Uma ajarkan di video waktu persamaan reaksi kimia. Nih, cara menyetarakan. Yang namanya setara berarti jumlah atom-atom di ruas kiri itu sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Atau jumlah atom-atom di pereaksi atau reaktan itu sama dengan jumlah atom di produk. Oke, kita cek aja. Di sini ada K ya, ada K, ada K-nya 2, sedangkan di kanan kita lihat K-nya juga 2, berarti sudah setara. Sekarang S-nya. S-nya di sini 1, sedangkan di kanan ini ada S-nya juga 1. Jangan ke O dulu ya, kita ke PB dulu. PB di kiri ada 1, di kanan juga ada 1. Nah, terakhir kita belum. Ini ada N ya. N di kiri ada 2 nih. N-nya kan dikali 2 karena dikurung. Di kanan juga ada 2 karena dikali 2 dengan koefisiennya. Nah, sekarang oksigennya. Di K2SO4 ada 4. Terus di sini 3 kali 2 berarti 6. 6 ditambah 4 berarti 10. Kita lihat ya, di sini ada 4 dan di sini ada 2 kali 3 berarti 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3 6 ditambah 4 10. Oke, berarti reaksi ini sudah setara, berarti kalian tidak usah menyetarakannya lagi. Udah dikasih yang enak nih. Nah, pertanyaan apa sih, Uma? Nih, pertanyaannya ada 3 berentet nih. Apabila MrPb SO4-nya 303 gram per mol, tentukan. Dari reaksi di atas ini, kalian disuruh menentukan siapakah yang menjadi zat sisa, siapakah yang menjadi pereaksi pembatas, dan massa endapan yang terbentuk. Banyak banget sih, Uma. Nah, ada langkah-langkahnya. Tenang aja. Di sini yang penting kita dikasih reaksinya. Jadi langkah yang pertama. Tadi kan Uma menyampaikan di awal ya, kalau kita tidak terbiasa dengan sentimeter kubik, maka di sini berlaku 1 cm kubik, nih ya, 1 cm kubik itu setara dengan 1 mililiter. Nah, kalau sudah mililiter, kalian kan mudah tuh.
Karena mililiter dijadikan ke liter tinggal dibagi 1000. Nah, kan enak nih. Nah, kalau 1 cm kubik itu setara dengan 1 mili, maka volume K2SO4, ini ya, volume K2SO4 dengan volume PbNO3 kali, ini kan tadi kan 20 cm kubik, berarti diubah menjadi 20 ml. Dan ini sama ya, 20 ml, biar enak. Terus lanjut, kalau mililiternya sudah ketemu, berarti kita bisa mencari kok molnya. Mol K2SO4, masih ingat kan waktu konsep mol yang jembatan-jembatan itu, jembatan mol? Ya, oke. Kalau dari mol diketahui volume, berarti tinggal dikali dengan molaritasnya. Molaritasnya kan diketahui masing-masing tuh. Molaritas K2SO4-nya 0,5. Molaritas PbNO3 dua kalinya itu 0,2. Tinggal dikalikan. M dikali V. Nih, M-nya kan 0,5 M dikali 20 ml. Ini 20 ml kan? 20 ml sama dengan berarti 10 milimol. Umah, kenapa ini molnya, kenapa satuannya, kenapa mili? Karena ini Uma masih dalam kondisi mililiter. Kalau seandainya kalian mau jadikan mol, langsung mol, berarti bagi aja nih 20 dibagi dengan 1000. Dibagi dengan 1000. Kenapa sih Uma nggak langsung dijadikan liter aja? Kenapa dibiarin aja tetap mililiter? Karena Uma pengen ini bilangannya bulat dulu, jangan desimal, bulat aja. Biar mempermudah kita nanti. Nanti gampang terakhir kita jadikan jadi mol. Oke. Ini ya 0,5 kali 20. Nah, sedangkan mol PbNO3 dua kalinya ini sama rumusnya M dikali V. Tapi M-nya itu berbeda. M-nya ini 0,2 nih. 0,2 dikali 20 ml. Ketemunya 4 milimol. Dah, kalau molnya udah ketemu, tadi kan reaksi pembatas adalah itu kan ya yang menjadi acuan dalam perhitungan mol dalam suatu reaksi. Jadi langkah pertama tuliskan dulu reaksinya tadi ya, reaksinya udah ditulis. Nah, setelah reaksinya sudah ditulis, ini ya, tulis reaksinya, setelah dituliskan reaksinya kan cari molnya. Kalau molnya udah ketemu masing-masing, langkah yang selanjutnya adalah MRS. Uma ulangi lagi ya, MRS. M-nya apa, R-nya apa, S-nya apa. Oke, kita lihat ya. M itu maksud Uma mula-mula. Nah, mula-mula K2SO4 itu 10 milimol. Nih, dapatnya dari mana Uma? Dari tadi nih, dari kita kali M sama V-nya. Terus mula-mula PbNO3 dua kalinya ada 4 milimol. Kalau belum bereaksi, ini mula-mula kan belum bereaksi ini. Berarti ini belum terbentuk. Tuh. M-nya adalah mula-mula. Yang selanjutnya adalah R. R itu adalah reaksi. Nah, ini yang jadi kunci dari cara menentukan reaksi pembatas. Kuncinya di sini. Uma, kenapa yang bereaksi 4 milimol? Kenapa bukan 10, Uma? Nah, Uma ibaratkan begini. Uma punya kelereng 10. Sedangkan misalnya Abi punya kelereng 4. Kalau kita mau main kelereng, jadi kelereng siapa yang jadi patokan coba? Kalau mau punya Uma, mau iuran misalnya nih, kita mau main kelereng, iurannya 10. Ya si Abi tadi punyanya cuma 4. Berarti yang menjadi patokan itu punya Uma atau punya Abi. Pasti Abi yang jadi patokan. Jadi yang bereaksi, Uma nggak kelereng 10 nggak Uma reaksikan semua, hanya 4 gitu maksudnya ya. Nah sekarang si Abinya semuanya berarti disemuain. 4. Nah sekarang PbSO4 ya sekarang udah mulai terbentuk karena sudah bereaksi yang di sebelah sini. Ini juga 4, hasilnya 4. Tapi KNO3-nya hasilnya 8. Uma kok kayak gini sih? Harusnya 4 tambah 4, harusnya ya 4 tambah 4. Nah, itu kalau massa. Kalau hukum Lavoisier, ingat ya, hukum kekalahan massa. Massa di sebelah kiri sama dengan jumlah massa di sebelah kanan. Itu kalau massa. Ini kan perbandingan mol. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya nih, 1 banding 1, banding 1, banding 2. Oh, ternyata di sini kenapa ada 8 milimol? Karena koefisien KNO3-nya ada 2. Gitu ya.
Jadi ini mudah ya. Jadi ada M, R, dan S. Mula-mula reaksi, mula-mula itu mula-mula apa adanya, dimasukkan aja. 10 milimol, 4 milimol. Nah reaksi, ini reaksi yang menjadi kata kuncinya. Kalau kalian salah menuliskan reaksinya berapa milimol atau berapa mol, nanti akan salah ke bawah-bawahnya. Oke, nah sekarang setelah bereaksi, nah apakah ada yang sisa? Sekarang gini, tadi kelereng Uma kan 10 tuh. Kelereng Uma 10, terus reaksinya yang Uma reaksikan cuma 4. Nah, berarti Uma masih ada sisa 6 milimol atau 6 kelereng Uma ya. Sedangkan punya Abi 4-4-nya habis. Nah, yang sebelah kiri dikurang ya, sebelah kiri dikurang, sebelah kanan dijumlah. Jadi 4 turunin ke bawah, 8 turunin ke bawah. Nah, kalau sudah terjadi reaksi seperti ini, kalian sudah bisa menuliskan M, R, S, kita bisa jawab A, B, C. Ini mah insya Allah mudah banget. Karena jawab yang A. Zat sisanya siapa? Ayo. Ya jawabannya Uma yang sisa ini. K2SO4 sisa berapa? Nanti sisa sebanyak 6 milimol. Tuh, yang ini habis. Nah, sekarang yang jadi patokan tadi si Uma atau si Abi? Yang jadi patokan si Abi. Ya udah, berarti reaksi pembatasnya adalah PbNO3 2 kali aquos. Selesai. Nah, sekarang yang C baru kita ngitung karena kita disuruh mencari massa endapan. Massa berarti kita suruh nyari gram tuh. Massa endapan. Yang terbentuk di sini ada kata kunci terbentuk. Kalau terbentuk, kira-kira yang ditanya itu ruas kiri atau ruas kanan? Terbentuk. Kalau terbentuk berarti ini artinya produk. Berarti yang ditanya itu yang kanan. Nih, berarti yang ditanya itu Uma yang kanan kan ada 2 nih. PbSO4 solid atau 2 KNO3 aquos. Yang mana Uma yang ditanya? Karena kalau kita salah pilih bisa salah dong. Kalau kita pilih PbSO4 berarti 4 milimol. Kalau kita pilih KNO3 berarti 8. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Massa endapan. Endapan, ini ada kata kuncinya. Tadi kan yang terbentuk, itu artinya produk ya. Kalau endapan, itu artinya wujud zatnya apa? Apakah solid ataukah aquos? Kalau aquos itu larutan. Kalau solid itu berarti padatan. Berarti yang bentuknya endapan itu yang solid, yang PbSO4. Berarti yang ditanya adalah yang PbSO4. Nah, di sini berarti ada kata kuncinya. Ada kata endapan, ada kata terbentuk. Oke ya. Berarti yang C kita bisa nyari massa endapan yang terbentuk, berarti massanya dari PbSO4 solid ya. Ingat nggak? Massa itu adalah mol dikali mR. Mol dikali mR. Molnya 4 milimol. MR-nya udah ada di atas. 303 gram per mol. Nah, disinilah kita masukkan ya 4 milimol dikalikan ini MR-nya. Tapi ingat, Uma, tadi janji Uma itu mau dijadikan mol. Nah, di sini di saatnya dijadikan mol. Karena apa? Kalau nggak dijadikan mol, nggak bisa dicoret ini. Karena apa? Ini kan satuan, MR-nya kan gram per mol. Mol harus ketemu dengan mol. Berarti 4 milimol kita ubah menjadi 0,004. Karena dibagi 1000 ya. Dari milimol ke mol itu dibagi 1000. Sama kayak dengan mililiter ke liter itu dibagi 1000. Jadi begitu ya. Jadi ini 0,004 mol dikali 303 gram per mol. Nah, sekarang molnya bisa kecoret. Kalau udah kecoret berarti hasilnya 1,212. Ih, angkanya bagus ya, 12 ya. 1,212 gram. Nah, nih, ini seputar reaksi pembatas. Kalau masih bingung, nanti bisa ditanyakan seperti biasa di kolom komentar. Tanya, Uma ini gimana? Kalau ada soal begini, gimana caranya? Insya Allah kalau Uma bisa jawab, Uma jawab. Kalau nggak bisa Uma jawab, berarti Uma harus cari literasi yang lain ya. Nah, ini bisa di screenshot ini nih, supaya untuk belajar di rumah ya. Lanjut. Nah, terakhir banget ini materi terakhir menentukan rumus kimia hidrat. Habis ini kita baru nanti di video selanjutnya akan latihan-latihan soal yang lebih dahsyat lagi. Nah, oke, sekarang menentukan rumus kimia hidrat.
Uma, kimia hidrat itu yang kayak mana lagi ya? Hidrat. Nah, kita lihat ya. Hidrat adalah senyawa kristal. Nah, kalau Uma mengatakan senyawa kristal, ini wujudnya kira-kira apa kristal? Padat, cairan, atau gas? Jelas padat, Uma. Nih, ini ada ini nih. Senyawa kristal padat yang mengandung air kristal atau H2O. Jadi ternyata dalam padatan itu ada yang masih mengandung molekul H2O. Jadi gitu. Jadi tidak 100% dia padatan murni. Jadi masih mengandung H2O. Nah, Uma kasih contohnya aja nih. Ya. Nih. Uma punya contoh CaISO4 X H2O. Ini berarti bukan dikali ya. Maksudnya begini. CaISO4 masih mengandung H2O sebanyak X. Maksudnya begitu ya cara bacanya ya. Jangan CaISO4 dikali H2O. Bukan. Ini artinya senyawa kristal CaISO4 yang mengandung sejumlah X molekul H2O. Nah, kalau di reaksi diionisasikan, itu jadinya CaISO4 itu yang senyawa kristal padat ya. Ini ditambah X H2O. Nih, ditambah X H2O. Nah, disinilah kalian itu disuruh mencari nilai X-nya. Bisa aja 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi nanti, oh ternyata CaISO4 ternyata H2O-nya itu sebanyak 5, misal begitu ya. Itu kita langsung saja ke contoh soal. Contoh. Nah, nih. Sebanyak 5 gram hidrat dari tembaga 2 sulfat. Ingat, tembaga itu Cu. Kalau tembaga 2 berarti Cu2 positif. Ya. Ketemu dengan sulfat. Sulfat itu SO4 2-. Berarti rumusnya adalah CuSO4. Dipanaskan sampai. Jadi ini dipanasin nih. Uma, anggaplah begini. Uma punya tembaga 2 sulfat sebanyak 5 gram. Uma panaskan sampai air kristalnya menguap. Berarti airnya sampai menguap ya. Setelah menguap, ternyata didapatkan tembaga 2 sulfat murninya ya sebanyak 3,2 gram. Nah, berarti ada massa H2O yang hilang ya, yang tadi menguap ya. Nah, maka tentukan rumus hidrat tersebut. Kalau diketahui MrCuSO4-nya 159,5 gram per mol dan MrH2O-nya 18 gram per mol. Nah, di sini langkah pertama kita tuliskan permisalan dulu. Misalkan rumus hidratnya CuSO4 X H2O. Nih ya, sama kayak tadi contoh Uma ya. Kalau contoh Uma tadi kan CaSO4, kalau di sini CuSO4 mengandung X H2O. Nanti kita suruh nyari X-nya nih sabaraha. Nah, lanjut. Habis itu kita suruh cari massa H2O yang tadi menguap. Ya mudahlah. Tinggal massa CuSO4 X H2O dikurang massa CuSO4 murni. Tadi kan yang hidrat berapa? 5 gram. Setelah itu setelah menguap tinggal 3,2 gram. Berarti ada massa air yang menguap sebanyak 1,8 gram. Setelah itu, tulis persamaan reaksinya dan cari perbandingan molnya. Ini persamaan reaksinya tadi ya. Oke, CuSO4 X H2O berarti menjadi CuSO4 ditambah X H2O. Nah, sekarang perbandingan gramnya, masanya dulu ya. Tadi ini 5 gram. Nah, di sini CuSO4-nya 3,2 gram, berarti H2O-nya 1,8 gram. Masa sebelum dan masa sesudah terjadi pemanasan sama ya. Nah, sekarang selain kita menuliskan persamaan reaksinya, kalian cari perbandingan mol. Kalau ini perbandingan massa, belum bisa dijadikan untuk mencari rumus. Kalau berarti kita harus mencari perbandingan mol. Caranya gimana, Uma? Kalau massa menuju ke mol, ya tinggal dibagi sama MR-nya atuh. Nah, kita bagi dengan MR masing-masing ya. Nah, 3,2 gram dibagi 159,5 gram per mol. Ini ketemunya adalah 0,02 mol. 1,8 gram dibagi 18 gram per mol. Gramnya kecoret berarti tinggal 0,1 mol, 0,10 ya. Biar mudah aja. Nah, ini perbandingannya belum bulat dan sederhana. Gimana supaya bulat dan sederhana? Caranya, mol CuSO4 berbanding mol H2O. Nah, kita ini ya masukkan ya 0,02 mol berbanding 0,10 mol.
kita buat bulat dan sederhana dulu. Kita mundurin aja nih, mundur 2 ya. Kalau mundur 2 berarti set, set, berarti 2. Kalau ini mundur 2, set, set, berarti 10. 2 berbanding 10, udah bulat dan sederhana, sudah bulat tapi belum sederhana. Kalau mau sederhana berarti 1:5. Nah, selesai. Berarti kalau cewek sompatnya 1, H2O-nya harus berapa? Harus 5 ternyata. Kalau begitu, jadi rumus hidrat dari tembaga 2 sulfat itu CuSO4 5H2O. Jadi setiap CuSO4 itu mengandung molekul H2O sebanyak 5 molekul. Begitu. Nah, selesai berarti materi kita. Berarti dimulai dari AR dan MR. Kita lanjut langsung ke konsep mol part 1 dan part 2. Habis itu kita persen massa, rumus empiris, rumus mol. Terus kita belajar reaksi pembatas. Yang terakhir menentukan rumus kimia hidrat. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata selesai materi stoikiometri kita. Kalau yang ketinggalan, yang baru ketemu channel Umamita, kalian scroll ke bawah, lihat dari pertama Uma buat video, upload video, di sana materinya beruntun. Materi kelas 10. Nah, kalau begitu, Uma ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung channel Uma, sudah nonton dari awal sampai akhir, sudah like, sudah share, sudah subscribe, dan sudah komentar. Uma ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang Uma berikan, yang Uma share ini bermanfaat untuk kita dan menjadi amal jariah kita, insya Allah, dan menjadi ladang pahala kita. Terima kasih dari Uma. Nantikan video-video dari Uma, karena insya Allah Uma akan membuat video pembahasan soal. Tunggu video-video dari Uma, makanya kalian klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari Uma. Uma ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Uma. Jangan kemana-mana, tetap di rumah.